急行道の伐採頼むわ。お前らも一緒に。ここで働いてる沢。 Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Silent Love. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Eiji Uchida dan diperankan oleh Ryosuke Yamada sebagai Aoi Sawada, Minami Hamabe sebagai Mika Jinai, dan Shei Nomura sebagai Yuma Kitamura. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria tunawicara dan wanita tunanetra yang mencoba untuk saling jatuh cinta. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jinai akan melakukan bundir dan diketahui oleh Sawada yang sedang bekerja di atap. Sawada pun berusaha untuk menghalangi Jinai. Guru-guru Jinai pun datang untuk membawa Jinai ke bawah. Lalu Sawada tidak sengaja menemukan lonceng milik Jinai yang terjatuh. Jinai yang ternyata tunanetra, dirinya kini diperiksa matanya oleh dokter. Dokter pun bilang jika operasinya berhasil dan seiring berjalannya waktu nanti Jinai dapat melihat lagi tetapi tidak diketahui kapnya. はい、ありがとうございます。なので、いずれ視力が。いずれっていつですか？今は。 Beralih ke tempat Sawada, dirinya sedang berlatih bela diri di tempat latihan itu. Setelah latihan, dirinya mengunjungi tempat makan untuk bertemu dengan teman-temannya. Di tempat itu ada sepasang pasangan yang didatangi oleh rentenir supaya cepat membayar. Namun laki-lakinya dipukuli yang membuat Sawada menghentikannya. Lalu ada polisi yang lewat sehingga tidak terjadi pertarungan serius di situ. Saat bekerja, Sawada bertemu dengan seniornya dan meminta untuk bertukar peran kerja dan Sawada mau saja untuk memotong pohon di auditorium lama. Kini Jinai mendatangi auditorium lama tetapi tidak mengetahui ada Sawada yang sedang bekerja di situ. Jinai memasuki ruangan auditorium untuk memainkan piano di dalam auditorium lama itu dan dilihat oleh Sawada. Namun di tengah-tengah Jinai merasa kesakitan pada tangannya dan cepat-cepat akan keluar dan tersandung. Sawada pun berusaha membantunya. Di malam hari, Sawada dan teman-temannya akan ke tempat makan dan melihat ada mobil Porsche yang terparkir di pinggir jalan sehingga mereka melihat-lihat. Datanglah yang punya yaitu Kitamura dengan nada sombongnya dan berlalu pergi dari situ. Saat akan berangkat ke kampus, Jinai meminta untuk berangkat sendiri tanpa perlu diantarkan. Hal ini dilihat oleh Sawada yang sedang akan berangkat kerja. Sawada pun mengikuti Jinai dan memastikan Jinai sampai dengan selamat sampai kampusnya. Sawada mengawal Jinai tanpa diketahui oleh Jinai.
Jinai kembali ke auditorium lama tetapi ternyata dikunci. Sawada pun buru-buru kembali ke auditorium untuk membukakan pintu itu dan memberikan isyarat dengan membunyikan lonceng jika pintunya sudah dibuka. Jinai pun berjalan lagi menuju auditorium lama itu. Di tempat lain, Kitamura sedang memberikan les privat untuk seorang anak dan uang hasil dari dirinya ngelesin itu dibuat untuk kek kasino. Saat Jinai akan keluar dari auditorium, dirinya akan terjatuh dan dibantu oleh Sawada. Jinai pun menanyakan tentang loncengnya dan saat Sawada akan mengembalikannya namun disuruh Jinai menyimpannya. Jinai pun menanyakan Sawada mahasiswa piano juga atau bukan dan Sawada menyentuh tangan Jinai satu kali yang menandakan Sawada adalah mahasiswa musik juga. Yes, なら一回。もうなら。あなたもあのピアノに目をつけたんでしょ。あなたにお願いがあるんだけど。Dan Jinai meminta Sawada untuk memainkan piano untuknya dan diiyakan Algi oleh Sawada. Mereka pun berkenalan satu sama lain setelah itu. Di ruang guru, Jinai disuruh untuk pindah jurusan ke komposer namun Jinai tidak mau dan akan tetap di jurusan piano. Saat akan pulang, Jinai kebingungan berjalan karena sangat ramai. Lalu Sawada membunyikan loncengnya dan membantu Jinai untuk menemukan jalannya kembali. Kini Kitamura berada di kampus tempat Jinai juga dan sekarang dirinya sedang sebat di auditorium lama sebelum mengajar lagi. Lalu Kitamura memasuki gedung itu dan memainkan pianonya yang didengar oleh Sawada juga. Sawada yang melihat Kitamura bermain takjub dan bertepuk tangan. Lalu Sawada meminta tolong Kitamura untuk dirinya dan akan membayarnya. Namun Kitamura tidak mau. Kitamura yang berada di kasino pun kalah dan pergi dari tempat itu. Kini Kitamura ditagih hutangnya sebesar 3 juta yen kepada kasino itu. Kitamura bertemu lagi dengan Sawada, lalu Sawada meminta tolong kepada Kitamura untuk memainkan piano untuknya. Kitamura pun memberikan harganya dan Sawada pun nego setengah harga dan disetujui oleh Kitamura. Setelah bertamu di auditorium, Sawada meminta Kitamura untuk tidak bersuara dan hanya menggunakan lonceng saja untuk komunikasinya. Di dalam sudah ada Jinai yang menunggu dan Kitamura pun memainkan pianonya itu di depan Jinai. Setelah selesai, Jinai pun meminta Sawada untuk memainkan lagi untuknya dan disetujui oleh Sawada. Di tempat teman-temannya berkumpul, Sawada meminta pekerjaan di malam hari untuk mendapatkan uang tambahan membayar Kitamura. Di kesempatan berikutnya, Kitamura yang memainkan lagi pianonya dan Sawada bekerja pagi dan malam.
Sedangkan Kitamura bermain di kasino dan kalah terus. Hal itu dilakukan terus-menerus. Sampai Sawada pun kesiangan untuk berangkat bekerja di kampus. Dirinya buru-buru sampai ke kampus dan Jinai yang semakin bersemangat untuk bermain piano lagi. Namun tangannya mulai sakit, lalu ada Kitamura yang memainkan piano dengan satu tangan dan Jinai pun juga. Hal ini membuat Jinai senang dan dilihat oleh Sawada juga. Hal ini membuat hati Sawada sakit dan pergi dari tempat itu. Di bengkel milik teman Sawada kini teman-temannya sedang mencemaskan Sawada dan bilang jika Sawada sedang tidak kesusahan masalah keuangan, lalu teman lakinya pun memiliki firasat dan berlalu pergi dari bengkel itu. Temannya ke kampus Sawada bekerja dan mencari Sawada. すいません。沢田。そうです。そいつです。お楽しみ中。だったらいけない世界に足を踏み入れてるだけどな。 Setelah sampai di auditorium lama, teman Sawada melihat Sawada memberikan sejumlah uang kepada Kitamura, lalu teman Sawada pun mengikuti Kitamura pergi. Kini di tempat Sawada dan Jinai, mereka pun berbincang-bincang dan Jinai bilang jika tangan Sawada adalah tangan dewa yang telah menyelamatkan dirinya. Namun Sawada langsung terfikir-kirkan pada zaman dia SMA saat bertarung melawan SMA musuhnya dan Sawada tertusuk pada lehernya yang membuat Sawada kalap dan menghabisi musuhnya itu menggunakan pisau musuhnya yang sempat tertancap di lehernya. Sawada yang kembali ke auditorium lama dan bertemu dengan Kitamura lalu menyerahkan uangnya dan Kitamura menanyakan kenapa Sawada sampai berjuang sampai seperti ini dan Sawada bilang jika ini adalah mimpi Sawada karena Sawada tidak punya apa-apa. Kitamura pun mengusulkan Sawada untuk mengajak Jinai jalan-jalan dan Sawada pun menyanggupinya. Kini mereka bertiga pun pergi menggunakan mobil Kitamura. Mereka sampai di sebuah danau. Mereka bertiga menikmati apa yang ada di situ dan Kitamura bilang akan mengajari Sawada bermain piano. Hujan pun turun lalu mereka bertiga mendatangi sebuah pondok untuk menginap. Namun Kitamura yang menelpon pemilik pondok untuk menyewa tidak diangkat. Lalu Sawada akan mendatangi rumah pemilik pondok itu. Kitamura dan Jinai sedang membicarakan Sawada di dalam rumah itu. Lalu Kitamura membawa Jinai ke tempat yang ada pianonya dan Kitamura memainkan piano tersebut. Hal ini membuat Jinai tahu jika Kitamura yang memainkan pianonya dan bukan Sawada. Jinai bilang untuk Kitamura tidak memberitahu Sawada tentang ini supaya tidak menyakiti Sawada. Namun Kitamura bilang jika Sawada itu tidak bisa bermain piano dan Jinai tetap tidak peduli jika Sawada tidak bisa bermain piano. Kitamura yang memiliki ketertarikan terhadap Jinai pun langsung nyosor aja
dan dilihat oleh Sawada dan Sawada pun pergi dari situ yang membuat Jinai mengejarnya namun Jinai terjatuh sehingga tidak dapat mengejar Sawada. Sawada yang hatinya telah hancur kini hanya bisa menangis di bawah guyuran hujan lebat tanpa mengeluarkan suara. Di kemudian hari saat akan berangkat ke kampus, Jinai mendengar lonceng milik Sawada yang dimainkan oleh Kitamura. Jinai mengira itu ada Sawada dan menyentuh tangannya dan tahu jika itu adalah Kitamura. Di sini Kitamura meminta maaf kepada Jinai. Lalu datanglah segerombolan orang yang langsung menyekap Kitamura dan Jinai. Di kampus Sawada bekerja didatangi temannya dan bilang jika Kitamura sudah dibereskan karena Kitamura juga memiliki masalah hutang di kasino. Hal ini membuat Sawada sedikit emosi dengan temannya dan pergi menggunakan motor temannya sendirian. Namun dirinya dicegat oleh polisi yang sedang menyelidiki kasus dan Sawada dapat kabur karena dibantu oleh teman kerjanya itu. Kini di tempat Kitamura dan Jinai ditangkap, Kitamura sudah tidak bisa melakukan apapun karena sudah babak belur. Tangan Kitamura pun ditusuk menggunakan bor supaya tidak dapat bermain piano lagi. Namun Sawada datang ke tempat itu, namun anak buah keamanan kasino akan menyerang Sawada dan Sawada pun membalasnya. Kini Sawada pun bertarung melawan mereka semua. Sawada dapat melumpuhkan orang-orang itu namun pemimpinnya datang dan Jinai akan membantu dengan memukul menggunakan pipa besi. Kitamura dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan nyawanya. Kini Sawada pun dibawa ke TKP dan menjalani reka adegan oleh polisi dan Sawada mengungkapkan motifnya adalah benci kepada Kitamura yang mempunyai segalanya. Beberapa saat kemudian Jinai kembali ke auditorium lama dan tidak menemukan piano yang ada di situ karena sudah dibereskan oleh petugas. Jinai pun menemui Sawada di penjara. Di sini Jinai mengungkapkan jika Jinailah yang melakukan itu tetapi Sawada yang mengakui perbuatan itu. Jinai pun meminta Sawada untuk berbicara jujur kepada polisi saja dan Sawada dibawa polisi keluar ruangan. Saat Jinai akan pergi datanglah teman Sawada yang ingin memberikan surat kepada Jinai. Awalnya Jinai tidak percaya tetapi teman Sawada membeberkan komunikasi khusus Sawada dan Jinai, sehingga membuat Jinai percaya. Kini teman Sawada pun membacakan surat itu jika tangannya bukanlah tangan dewa karena sudah ternoda dan pasti akan ternoda lagi dan Sawada meminta Jinai melanjutkan hidupnya dan hidup dengan bahagia itulah harapannya Sawada. Setelah itu teman Sawada bilang jika Sawada tidak akan menemui Jinai lagi,
Jinai pun memohon tetapi teman Sawada bilang akan menghalangi Jinai jika tetap memaksa menemui Sawada. Kini Jinai pun sudah dapat melihat dan sedang memainkan piano di sebuah acara. Permainannya sangat merdu dan membuat semua orang bertepuk tangan. Setelah acara itu, Kitamura menemui Jinai. Jinai berterima kasih karena Kitamura memberikan kesempatan ini padanya. Jinan masih menyesal karena Kitamura kehilangan tangannya dan Sawada kehilangan kehidupannya. Kini Kitamura bilang jika Kitamura tahu di mana Sawada setelah keluar dari penjara. Kini berpindah di galangan kapal. Di sini Sawada mendapatkan pekerjaan barunya. Datanglah Jinai ke tempat itu dan menanyakan kepala proyek dan Jinai langsung memasuki tempat itu dan berteriak mencari Sawada karena Jinai juga belum pernah melihat wajah Sawada. Dirinya pun menjadi pusat perhatian pekerja di situ. Di tempat itu tidak ada yang mengetahui orang yang bernama Sawada. ここにいるって聞いたんです。 Sawada pun sembunyi di balik orang itu. Namun lonceng milik Sawada terjatuh sehingga membuat Jinai mendekati lonceng itu dan ada truk yang akan melintas sehingga Sawada menyelamatkan Jinai kembali. Kini Jinai dapat melihat Sawada dan Sawada berkomunikasi seperti waktu pertama mereka bertemu, lalu mereka pun melakukan kissing. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.